Menjelang Hari Raya Idul Adha pada tahun 1444 Hijriah, berbagai tradisi unik pun dilakukan masyarakat Muslim Indonesia dalam menjalani ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ritual suluk yang sering dilakukan masyarakat Aceh. Suluk adalah menempuh jalan untuk menuju Allah. Ritual keagamaan ini dilaksanakan oleh sebagian umat Muslim di Provinsi Aceh pada setiap momen tertentu, khususnya di bulan Ramadan, Rabiul Awal, dan Zulhijjah. Seperti pelaksanaan suluk di salah satu dayah atau pesantren Madinah Al-Munawwarah, Gampong Matang Baloy, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara pada Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023. Kegiatan suluk di dayah tersebut telah menjadi rutinitas tahunan yang telah dilakukan lebih dari 5 tahun. Pimpinan Dayah Madinah Al-Munawwarah, Abiyah Zainuddin M. Yusuf mengatakan, tradisi ini merupakan turun-temurun yang biasanya dilakukan dengan berzikir terus-menerus tanpa henti. Filosofi dan tujuannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghindari nafsu duniawi. Sebelum memasuki ibadah suluk, semua dipesijuk atau ditepung tawari oleh pimpinan dayah dan wajib masuk tarekat, jalan menuju kebenaran, khususnya tarekat Naqsyabandiyah. Untuk benar-benar dapat membersihkan jiwa raga ketika akan beribadah, jamaah yang mengikuti ibadah suluk yang jumlahnya ratusan, ini datang dari berbagai daerah di Aceh Utara, dan melaksanakan ibadah suluk hanya 10 hari hingga Hari Raya Idul Adha. Sementara, untuk kali ini jamaah wanita lebih banyak dari jamaah laki-laki. Selain itu, jamaah suluk dilarang makan makanan berdarah seperti daging atau yang mengandung lemak seperti susu, telur, atau udang. Tujuannya agar terhindar dari nafsu duniawi dan syahwat serta agar tidak tertidur akibat pengaruh makanan dan waktu sepenuhnya digunakan untuk beribadah. Sementara dalam melaksanakan suluk, para salik dibimbing langsung oleh pimpinan Dayah Madinah Al-Munawwarah dengan tahapan yang umum dilakukan mulai dari pembersihan diri dari berbagai kesalahan, kemudian mengisi diri dengan hal-hal yang positif dan terakhir merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tarikan nafas dan dalam segala aktivitas. Dalam istilah lain suluk juga lazim terucap pada kalangan penganut Islam tradisional, lebih khusus pada penganut tarekat Naqsyabandiyah. Namun suluk secara harfiah bermakna jalan, sementara orang yang menempuh jalan tersebut disebut salik. Menurut istilah, suluk dapat dimaknai sebagai upaya hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengasingkan diri dari duniawi dan memperbanyak ibadah yang bertujuan untuk menyucikan diri dari berbagai bentuk kesalahan dengan berzikir. Meski tempat yang sempit dan fasilitas yang kurang memadai. Sejak 5 tahun lalu dayah tersebut sudah rutin melaksanakan suluk dan tahun ini hanya diikuti oleh ratusan jamaah. Khusus di bulan Dzulhijjah suluk hanya berlangsung selama 10 hari. Selama melaksanakan suluk jamaah akan dituntun langsung oleh pimpinan dayah dengan tahapan yang umum dilakukan mulai dari pembersihan diri dari berbagai kesalahan. Kemudian mengisi diri dengan hal-hal yang positif serta merasakan kehadiran Allah dalam batinnya masing-masing. Tujuan dilakukan temurun ini memang semenjak dari Allah sampai pada Rasulullah, sampai pada Sayyidina Ali, sampai pada Jibril,
sampai pada ulama-ulama itu untuk dekatkan diri kepada Allah. Di samping untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dapat sedikitkan waktu lalai kepada selain daripada ibadat. Berapa hari suluk yang akan dilakukan Habib? Yang kebiasaannya sudah jadi adat di sini, kalau bulan Ramadan ada yang 30 hari, ada yang 20, ada yang 10. Tapi kalau khususnya bulan haji yang lainnya cuma 10 orang saja. Walaupun nak kamu buat bulan-bulan mulut 10 orang, tapi lantaran mengingat, menimbang serta memutuskan supaya jirna kacar kacir santri, karena ini opina santri menurut maka bulan mulut ditiadakan. Cuma dino tinggal bulan Ramadan, yaitu 10, 20 dan 10 dan yang cowok 10. Cuman tu bulan haji cuma 10 orang saja. Jadi begitu orang haji kebit. Jadi Maksudnya apakah tingkat wirid ataupun tingkat hikmah batin? Hikmah batin memang banyak ada tingkatnya. Memang karena makanya kalau suluk wirid suluk ini walaupun sudah tamat dalam wirid-wirid, tapi yang sebenarnya itu belum tamat. Kalau sementara belum ada suatu hikmah. Kalau ada suatu hikmah dalam hati sanubari kita yang itu rahasia batin, itu baru kita bilang, baru bisa kita bilang itu sudah tercapai. Jadi kalau belum sampai ada suatu rahasia batin, itu maknanya belum tercapai suatu yang target daripada suluk. Namun dalam wirid-wirid yang tercapai itu sudah tamat. Maka rahasia batin itu tidak ada orang yang tahu melainkan dia sendiri dan pemimpin sendiri. Karena dalam nadam pun pernah disebutkan orang kasyaf lumah rahasia. Yang rahasia ilmu batin dalam dihin Tuhan yang menyata itu nadamnya. Itu tidak ada yang tahu melainkan Allah, diri sendiri orangnya yang lakukan wirid itu, dan juga yaitu yang memimpin. Itu ada suatu hubungan batin. Jadi dalam suluk ini ada kita dengar tawajuh. Bisa dijelaskan sedikit Habib? Bisa, tapi tawajuh dengan suluk ini laksana itu wirid ataupun doa selesai salat. Di salat itu satu ibadah, kemudian doa wirid sesudah salat itu lain. Begitu juga suluk satu ibadah, tawajuh juga lain ibadah. Tapi itu kalau istilahnya rekan. Di suluk tawajuhnya termasuk tumun tawajuhnya termasuk tumun tuluk di rakanji. Kapan lagi rakanji lu tersemayang tawirid dan doa. Menantinya pelajarannya memang tidak bertambah dan tidak berkurang, sama juga sebagaimana biasa, yaitu bulan puasa kan. Ada wiridnya kalau salat duhur, ada buku wiridnya yang khusus, kemudian salat asar dan subuh ada buku wiridnya yang khusus. Kemudian selain daripada itu, kalau gua tempat rumah masing-masing dalam bilik ataupun dalam kubur itu ada wirid, itu amal, itu khusus. Jadi ini termasuk tarikat apa ini? Itu termasuk tarikat Naqsyabandi. Namun tarikat Naqsyabandi itu ada dua macam. Tarikat Naqsyabandi yang Naqsyabandi biasa, itu kadang-kadang tidak senonoh dengan kita. Dan juga ini dan Naqsyabandi juga, tapi Naqsyabandi yang ternyalin di sisi Allah. Ibadah itu kan tidak ada harapan lain selain daripada mendekatkan diri Allah dan dikasihi Allah. Kadang-kadang nanti sampai kita di saat kita pulang kepada Allah, tentu saja dengan hubungan terikat itulah